Nah, untuk pengertian motorik adalah suatu aktivitas gerak, baik fisik maupun olahraga, atau kegiatan sehari-hari, sesuatu aktivitas sehari-hari yang mengeluarkan tenaga dan keringat, baik dikatakan sebagai gerak motorik atau gerak sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, motorik ada dua macam, diantaranya ada motorik kasar dan motorik halus. Berikut sebagai penjelasannya. Nah, satu untuk motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar sebagai besar atau seluruh anggota tubuh. Nah, yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Nah, contohnya kemampuannya diantaranya adalah kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Perkembangan motorik ini diiringi dengan proses kematangan fisik anak, dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor yang perkembangan sistem manfaat memungkinkan untuk bergerak dan lingkungan yang mendukungnya perkembangan kemampuan motorik. Nah, misalnya anak-anak akan memulai jalan jika sistem sarafnya sudah matang, proporsi kakinya cukup kuat untuk menopang tubuhnya, dan anak sendiri ingin belajar untuk mengambil mainannya itu. Kemudian ada motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Syarat motorik halus yang ini dapat dilihat dari perkembangan melalui kegiatan seperti rangsangan atau secara rutin, seperti bermain padel, menyusun balok, memasukkan benang ke dalam lubang sesuai dengan bentuknya. Dengan sebagiannya kemampuan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun kecepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dari situasi yang didapatnya. Setiap anak bisa mencapai tahapan perkembangan motorik halus yang optimal asal dapat stimulasi yang tepat. Anak justru bisa menjadi bosan bila ada pengembangan kemampuan motorik halusnya jika ia kurang mendapatkan rangsangan. Tapi bukan berarti Anda boleh memaksakan suatu bentuk simulasi atau rangsangan pada anak. Seperti kita ketahui, anak bisa memperoleh informasi atau materi dengan sendirinya, tapi dengan jangkauan pikiran mereka sendiri. Nah, lanjut untuk teori belajar. Teori belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon vestibular atau sebagai hasil dari latihan. Dalam belajar motorik, materi yang dipelajari dan pola gerak tubuh, misalkan gerak dalam olahraga. Hal ini ditunjukkan bahwa ranah kemampuan yang paling intensif terlibatnya dalam belajar motorik adalah ranah psikomotor. Namun bukan berarti ranah kognitif dan kognitif tidak terlibat dalam pelajaran motorik. Kedua ranah tersebut tetap dilibatkan meskipun tidak merupakan unsur sarana mental, suatu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar motorik. Nah, dalam tahapan belajar motorik terdiri atas dalam kognitif, tahapan asosiatif, ada tahapan otonom. Ketiga tahapan ini harus dapat diperhatikan
lebih serius. Dalam belajar motorik ada hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang efisien. Nah, menurut Kiram adalah sebagai peningkatan dari suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman atau motivasi terpopuler di fakultasi psikologis atau menurut keterlibatan baik dalam keterlibatan fisik atau secara aktif gitu. Untuk kemampuan gerak dasarnya, kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang bisa siswa lakukan guna untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi dua, yaitu ada kemampuan lokomotor dan manipulatif. Nah, untuk penjelasan lokomotor itu kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengangkat tubuh seperti loncat, lompat. Kemampuan gerak lainnya seperti berjalan, berlari, skipping, loncat, meluncur, bahkan berlari. Nah, untuk kemampuan lokomotor di sini kemampuan lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruangan gerak yang memadai. Kemampuan lokomotor terdiri dari menempuh, memegang, mendorong, menarik, mengangkat, kemampuan melipat dan memutar dan lain-lainnya. Dan seterusnya ada kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak telah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lainnya dari tubuh kita dapat digunakan. Manipulatif objek jauh unggul dalam pada kondisi atau koordinasi mata sama kaki dan tangan dengan seimbang atau sejajar gitu. Dengan cukup penting kemampuan kaki dan mata cukup penting untuk kegiatan belajar atau berjalan gitu. Teori yang berkaitan dengan belajar gerak diantaranya ada belajar merupakan proses di dalamnya terdiri pemberian latihan atau pengalaman. Nah, kemampuan seseorang yang dikembangkan apabila ada pengaruh kematangan dan pertumbuhan perubahan kemampuan secara ini akan ditingkatkan keterampilan walaupun hanya sampai batas minimal. Contohnya sederhana khusus ini contoh sederhananya adalah dari keterampilan berlari. Tanpa berlari dalam arti sebenarnya kita anget dong ya ini yang kali omah marah tadi ya ada gua ayo mana tadi saya teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Belajar merupakan proses dari di dalamnya terdiri dari pemberian latihan atau pengalaman. Kemampuan seseorang yang akan dikembangkan apabila ada pengaruh kematangan dan pertumbuhan perubahan kemampuan semacam ini akan ditingkatkan keterampilan walaupun hanya sampai batas formal. Contoh sederhana kasus ini adalah dari keterampilan berlari. Tanpa berlari dalam arti sebenarnya kemampuan berlari akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Setiap siswa akan menguasai keterampilan berlari tanpa harus berlatih, namun perlu
tanyakan sampai di manakah tingkat keterampilan ini bisa berkembang, dan jika latihan khusus diperlukan. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bisa didapatkan lewat latihan atau pengalaman. Nah, untuk yang kedua, belajar tidak langsung tercermat. Nah, makna latihan atau pemberian pengalaman itu berlangsung dalam menyebabkan terjadinya banyak perubahan. Dalam sistem pusat, perubahan tersebut terjadi karena ada masukan sebagai kemampuan dari pengalaman gerak, dan dalam sistem memori otak, setiap gerak akan disimpan dan dicerna atau diingat kembali sebagai pengalaman atau perkembangan tadi. Nah, ada yang ketiga, perubahan yang relatif permanen. Di antaranya ada perubahan yang terjadi dalam tampilan dianggap sebagai hasil belajar, maka perubahan tersebut harus permanen atau menetap. Hal ini digariskan sebab hanya untuk pedoman, dan perubahan yang terlihat dalam keterampilan bisa dikabulkan maka bila belajar banyak perubahan dalam keterampilan terjadi disebabkan antara lain faktor lingkungan dan faktor perkembangan itu. Nah, kesimpulannya, motorik adalah sebuah aktivitas gerak fisik untuk olahraga atau aktivitas sehari-hari. Suatu aktivitas sehari-hari yang mengeluarkan keringat atau tenaga berkaitan dengan gerak motorik, sedangkan belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon muskular sebagai hasil dari pelatihan dalam belajar motorik. Materi yang dipelajari oleh pola-pola gerak keterampilan tubuh, misalkan gerak dalam olahraga. Hal ini ditunjang bahwa ranah kemampuan paling intensif keterlibatannya dalam belajar motorik adalah ranah fisikomotor, namun bukan berarti ranah kognitif dan efektif tidak terlibat dalam pembelajaran motorik. Kedua ranah tersebut harus diperhatikan dalam belajar motorik adalah tahapan belajar motorik terdiri atas dalam konektif, sarana asosiatif, dan otonom. Ketiga tahap ini dapat diperhatikan dalam serius belajar motorik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan atau ekspektasi itu. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan atau penyampaian yang kurang benar, mohon maaf. Saya Rina Putra Permana, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.